Selamat pagi kawan semua, selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Ilham ya. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, samalah pasti membahas tentang seputar tentang apartemen, tentang rumah susun. Pada saat ini saya ingin membahas tentang sejarah pembentukan regulasi tentang P3SRS. Jadi saya mohon maaf ini ya, beberapa minggu ini ya, 2 minggu ya, lebih-lebih ya, saya tidak membuat konten video ya. Ya karena ada gangguan kesehatan pada keluarga saya, sekeluarga semua terpapar ya di situ ya. Ya akhirnya kita isolasi mandiri ya, kita tidak keluar rumah khawatir menularkan ke orang lain. Tapi syukur alhamdulillah sekarang sudah sehat semua, sudah dicek semuanya negatif. Ya maka saya pesan kepada teman-teman dan sahabat untuk tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Nah pada saat saya sakit banyak teman-teman Japri menanyakan kabar saya, mendoakan saya. Ya saya ucapkan terima kasih, bahkan ada yang mengirim beberapa makanan dan madu ya kepada saya ucapkan terima kasih. Dan juga ada yang bertanya kapan konten videonya itu keluar. Sebagian besar bertanya kapan membahas tentang pembentukan P3SRS. Memang saya pernah berjanji akan membahas tentang pembentukan P3SRS, tapi bentukan P3SRS ini panjang dan lebar. Maka saya pada saat kemarin isolasi mandiri, saya coba pilah-pilah nih ada berapa konten yang bisa saya bahas. Kurang lebih ada 10 konten yang akan kita bahas. Pada saat ini saya awali dulu nih, sebelum kita memahami bagaimana pembentukan P3SRS, lebih baik kita pahami dulu sejarah regulasinya. Dengan kita memahami sejarah regulasinya, jadi lebih mudah nanti kita memahami tentang pembentukan P3SRS. Kenapa? Kalau kata orang hukum, kita pahami dulu original intentnya. Bagaimana makna daripada perumusan pada saat dibentuk undang-undang itu. Dengan kita memahami maksud si perumus, maksud publik pada saat itu, maksud daripada kata-kata setiap yang dirumuskan, maka kita akan memahami regulasi itu lebih baik ya. Itu tujuan saya. Kita pahami dulu sejarah, suasana kebatinannya kita lihat dulu bagaimana pembentukan P3SRS baik bagi pihak pemerintah, pihak publik maupun pihak perumusnya. Kita pahami semuanya. Itu yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang sejarah pembentukan regulasi P3SRS. Kita saksikan saja. Titik tolak saya ya dalam menjelaskan secara sejarah bagaimana regulasi yang mengatur tentang pembentukan P3SRS. Saya gunakan titik tolak pertamanya, yaitu ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 2011. Ya Undang-Undang 20 2011 itu tentang rumah susun. Jadi dia menggantikan undang-undang yang lama. Ya keluar Undang-Undang 20 2011. Di situ diatur secara utuh tentang bagaimana rumah susun. Kita tidak menggunakan kata apartemen secara regulasi ya. Kita menggunakan istilahnya adalah rumah susun. Nah, titik tolak kita tentang pengaturan P3SRS itu kita mulai dari Undang-Undang 20 2011 yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Nah, pada saat terbitnya atau diundangkannya Undang-Undang 20 2011 yang berlaku masih peraturan pemerintah yang turunan dari undang-undang yang lama. Begitu pula tentang pembentukan P3SRS juga masih diatur oleh regulasi yang lama. Regulasi apa yang mengatur tentang pembentukan P3SRS ketika terbit Undang-Undang Nomor 20 2011? Ada 2 regulasi ya yang mengatur tentang pembentukan P3SRS. Yang pertama itu Kepmen ya, masih Kepmen ya, belum peraturan pemerintah. Ini masih Kepmen, masih mengacu ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lama ya, belum mengatur kepada peraturan perundang-undangan yang baru sekarang yang membedakan antara Permen dengan Kepmen. Yang satu peraturan, yang satu keputusan. Tapi pada saat itu masih berlaku Kepmen, yaitu Kepmen PERA nomor 6 tahun 95 tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi ada regulasi yang mengatur tentang tata cara pembentukan, tata cara penyusunan lebih tepatnya anggaran dasar anggaran rumah tangga, yaitu diatur di dalam Kepmen PERA nomor 6 tahun 95. Nah itu yang pertama tuh, ada 2 nih. Yang kedua itu diatur di dalam Permen PERA, yaitu Permen PERA nomor 15 tahun 2007 ya tentang tata laksana pembentukan P3SRS rumah susun rumah susun NAMI ya, sederhana milik di situ yang diaturnya. Nah, 2 regulasi inilah yang kemudian digunakan untuk pembentukan P3SRS. Tapi sayang, sungguh sayang ya,
Terhadap dua regulasi tersebut terjadi pro dan kontra. Ya, Undang-Undang 20 keluar dengan konsep yang baru, tapi peraturan turunannya belum dipersiapkan. PP pun sebenarnya mengatur, peraturan pemerintah turunan undang-undang yang lama mengatur tentang pembentukan P3S, tapi dianggap tidak sejalan, tidak satu nafas dengan Undang-Undang Nomor 20 2011. Salah satunya Undang-Undang 20 ini tidak lagi menggunakan PPRS tapi P3SRS. Jadi udah ada perhimpunan pemilik penghuni satuan rumah susun. Sedangkan undang-undang yang lama dan PP masih menggunakan perhimpunan penghuni satuan rumah susun. Belum ada kata frasa pemiliknya. PPRS masih digunakannya, belum P3SRS. Nah, akhirnya nggak dipakai nih yang PP ini. Nah, begitu pula dengan dua regulasi yang tadi tuh ya, yang ada di dalam Kemenpera dengan peraturan Menteri PUPR, PERA juga, yaitu yang nomor 15 tahun 2007, ini menimbulkan pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra? Ya, pada sebagian orang atau sebagian kelompok lebih suka menggunakan Kemenpera. Walaupun Kemenpera ini mengatur tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi di dalamnya diatur bagaimana pembentukan P3SRS. Ya, lebih suka menggunakan pengaturan yang ada di sana. Tapi sebagian orang dia tidak mau menggunakan hal yang di situ karena merugikan dia mungkin. Ya, merugikan khususnya tentang pemilihan pengurus ya, konsep suaranya. Dan sebagian orang ini pula menilai ada typo ya, salah ketik di dalam Kemenpera ini, yaitu hak suara yang berbeda ya. Kepemilikan ditulisnya pada ADRT ditulis kepemilikan, anggaran rumah tangganya disebut dengan kepemilihan. Jadi ada dua nih yang akhirnya menimbulkan permasalahan perbedaan frasa daripada AD dan ART tersebut. Akhirnya sebagian orang ini tidak mau menggunakan Kepmen nomor 6 tahun 95 tersebut. Nah, bagi yang lainnya lebih suka menggunakan peraturan Menteri nomor 15 tahun 2007 tentang tata laksana pembentukan P3SRS. Dia lebih suka menggunakan di situ. Nah, kalau ini bukan tentang anggaran dasar, jadi di dalamnya diatur di dalam batang tubuhnya bagaimana pembentukan P3SRS secara sistematis. Tapi ya bagi kelompok yang lain nggak mau pakai itu, dia maunya pakai Kepmen. Kenapa tidak mau pakai permen ini? Karena itu untuk rumah susun NAMI, mereka melihatnya. Ini bukan untuk komersial, jadi mereka tidak mau menggunakan itu. Kalau mau bentuk untuk rumah susun umum milik, rusun NAMI, silakan pakai itu. Tapi untuk komersial, mereka tidak mau menundukkan terhadap permen ini. Akhirnya ya pembentukan P3SRS ini di dalam praktek ini terjadi permasalahan. Pro dan kontra timbul di sana. Ya, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 2011 tidak segera membentuk peraturan pemerintahnya. Ya, peraturan padahal di pasal 78 pengaturan tentang pembentukan P3SRS ini harus ke dalam peraturan pemerintah. Ya, tapi peraturan pemerintahnya nggak terbit-terbit. Ya, nggak terbit-terbit donjang. Ya, lama sekali terbitnya 2021 nih, baru sekarang hampir 10 tahun baru terbit ya. Baru terbit hampir 10 tahun. Karena tidak ada peraturan pelaksana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20, sedangkan Kepmen dengan permen yang lamanya ini timbul pro dan kontra, konflik semakin panjang dan konflik semakin meruncing yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada tahun 2018 setelah 7 tahun pada tahun 2018, Kementerian PUPR akhirnya menelurkan satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan P3SRS, mencabut dua peraturan yang sebelumnya yang menimbulkan konflik tersebut. Jadi, Kepmen ini dimatikan dan permen ini pun dimatikan. Kemudian diterbitkanlah Permen 23 tahun 2018. Nah, Permen 23 tahun 2018 ini mengatur secara utuh pembentukan P3SRS, mulai dari tahap pembentukannya, ya persiapan pembentukannya, sampai dengan tahap musyawarah untuk pemilihan pengurus dan penyusunan anggaran dasar rumah tangga, bagaimana struktur keorganisasiannya, pencatatannya seperti apa, dan serah terima dari pelaku pembangunan kepada P3SRS ketika P3 terbentuk. Bahkan di dalam lampirannya, di lampiran Permen 23 ini ada tentang pedoman
penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan akta pendiriannya pun dijadikan lampiran. Artinya dua regulasi yang ada sebelumnya, yaitu di dalam Kepmen dan di dalam Permen, dilebur menjadi satu di dalam Permen 23 yang kemudian disesuaikan dengan nafas yang ada di dalam Undang-Undang 20 2011. Tapi perlu dicatat di sini, Permen 23 ini bukan tanpa tantangan juga ketika diterbitkan. Ada tantangan yang menarik ketika Permen 23 ini diterbitkan, yaitu Permen 23 ini ya, tidak sesuai dengan perintah delegasi yang ada di dalam Undang-Undang 20 2011 pasal 78. Seperti yang saya sebut, harusnya kan ke dalam PP. Ya, tapi yang disumuskan adalah ke dalam Permen. Nah, ketidaksesuaian perintah delegasi ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak. Nah, tapi sebenarnya kalau dikaji lebih dalam ya, kita mengenal secara teori ada delegasi, ada atribusinya, ada dia dibentuk karena perintah dari undang-undang yang lebih tinggi atau karena kewenangannya. Nah, pemerintah pada saat itu membentuk Permen 23 menganggap bahwa ini adalah kewenangannya. Jelas di dalam Undang-Undang 20 pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur. Ya, bahkan pengaturan yang menjadi kewenangan pemerintah ini adalah berkaitan dengan kelembagaan. Dan kelembagaan itu salah satunya adalah P3SRS. Dari dasar itulah kemudian Permen 23. Nah, permasalahan ini kemudian berujung ya kepada judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi keresahan beberapa orang ini kemudian menguji ke Mahkamah Agung terhadap perintah delegasi ini. Dianggap Permen 23 tidak sesuai dengan perintah delegasinya yang ada di dalam PP. Pemerintah menilai bahwa ini karena kewenangannya ya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 20 2011, bagi setiap orang harusnya PP yang dilahirkan. Maka majulah orang tersebut ke dalam Mahkamah Agung. Nah, apa pendapat Mahkamah di dalam GR ya? GR Mahkamah Agung ini ya, apa keputusan Mahkamah? Mahkamah menganggap itu bukan kewenangan daripada Kementerian PUPR. Artinya permasalahan seseorang yang mempermasalahkan bahwa ini tidak sesuai dengan perintah delegasinya ditolak oleh Mahkamah. Ya, ditolak oleh Mahkamah, maka Permen 23 tetap berlaku. Tidak main-main ini pengujiannya, ini bukan sekali dua kali, 3 kali ya diuji di Mahkamah Agung dan ketiga-tiganya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dianggap Permen 23 ini adalah permen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakulah Permen 23 dalam prakteknya tanpa adanya PP, langsung mengacu kepada Undang-Undang 20 2011 ya. Kemudian pada tahun 2020 kita tahu semua ini ya. Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong ya perubahan Undang-Undang 20 2011. Jadi ada beberapa substansi Undang-Undang 20 2011 ini yang diubah. Ya, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk PP. Jadi PP yang lama tidak diterbitkan dengan adanya Undang-Undang 20 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya mendorong PP ini untuk segera diundangkan. Nah, PP-nya kemudian diundangkan ya. Dengan kata lain ya, PP ini dapat dorongan utama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada nilai manfaatnya nih, Undang-Undang Cipta Kerja mendorong keberadaan PP. Nah, PP ini mengatur tentang pembentukan P3SRS walaupun pengaturannya tidak secara utuh. Nah, kemudian PP ini mendelegasikan ke dalam peraturan pemerintah. Akhirnya pemerintah menindaklanjuti dengan membentuk Permen tentang P3SRS yang mencabut Permen 23. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lahir berubah Undang-Undang 20, mendorong adanya PP. Akhirnya PP ini mendelegasikan dalam Permen. Permennya kemudian dirumuskan dan disusun dan diundangkan oleh pemerintah. Permen ini kemudian dinomorkan dengan Permen 14 tahun 2021. Ya, 2021. Jadi PP 23 Permen 23 yang berlaku hampir 3 tahun ini kemudian diubah dengan Permen 14 tahun 2021. Nah, Permen 14 2021 ini secara substansi tidak banyak yang berbeda dengan Permen 23. Ada beberapa hal yang berbeda. Bahkan ya, lampiran anggaran dasarnya, jadi pedoman anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu sama plek dengan apa yang ada di dalam Permen 23. Memang ada beberapa, sedikit sekali ya, kalau saya buat plak ini ada sedikit sekali yang berubahnya. Nah, Permen 14 itulah yang kemudian berlaku sampai sekarang digunakan untuk pembentukan P3SRS. Itu sejarah daripada pembentukan regulasi yang mengatur tentang P3SRS. Yang sekarang berlaku adalah Permen 14 dengan ketentuan juga yang ada di dalam PP ya.
Permen 14. Permen 14 ya betul, yang ketentuan yang ada di dalam PP 13, yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang mengatur sekarangnya. Artinya sudah selesai nih dengan perintah delegasinya, tidak perlu diributkan lagi. Nah, Permen 14 inilah yang kemudian akan saya bahas satu persatu tentang tata cara pembentukan P3SRS. Cukup panjang sejarahnya ya, cukup polemik sejarahnya pembentukan P3SRS, dan tentu sebagai bentuk regulasi Permen 14 tentu akan mengalami banyak perubahan lagi ke depan untuk mencari bentuk ideal daripada pembentukan P3SRS pada saat ini. Apakah sudah ideal? Nah, silakan nih teman-teman, kawan-kawan, kalau mau komen ya di bawah, apakah Permen 14 sudah ideal? Silakan. Apa kekurangannya? Apakah kelebihannya? Silakan ya, menjadi masukan kita bersama yang mungkin nanti akan bermanfaat untuk perbaikan Permen 14 tentang pembentukan P3SRS ke depan. Itu saja ya sebagai langkah awal saya ya kan ingin membahas tentang pembentukan P3SRS. Kita pahami dulu sejarah pembentukan P3SRS-nya. Salam sehat, sampai ketemu lagi pada konten tentang pembentukan P3SRS.